نبي الهدى بحر الندى سيد الورى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya kita bertujuan untuk akhirat. Orang yang bertujuan untuk dunia semata-mata hanya untuk dunia, tempat kembalinya nanti belum tentu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena orang yang hanya bertujuan untuk dunia, kalau Allah perkenankan dia dapat. Kalau Allah tidak perkenankan dia nggak dapat. Pun kalau dia dapat, tempat kembalinya neraka jahanam dalam keadaan tercela lagi terusir, terhina. Kemudian siapa orang yang bertujuan untuk akhirat dan dia berusaha dan dia orang yang beriman, kemarin itu sudah dijelaskan, maka orang-orang ini yang usahanya disyukuri, bukan hasilnya ya. Usahanya aja udah disyukurin. Bagaimana antar hasilnya? Kalau usahanya sudah disyukuri, kelak pasti hasilnya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang dia impi-impikan. Dan kita lanjutkan. Waqala Rasulullah SAW, Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad, beliau mengutip salah satu hadis perkataan daripada Rasulullah SAW yang cukup masyhur. Ini kaitannya juga dengan tahun baru Hijriyah. Ini peristiwa dikutip daripada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Yathrib, yang kemudian diubah namanya oleh Rasulullah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dikatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya ya. Ini perlu kita garis bawahi ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa orang yang berhijrah, ini kaitannya dengan hijrah, siapa yang hijrah melakukan sebuah ibadah yang susah itu karena Allah dan Rasulnya, nggak ada yang lain, yang dia tuju karena mencari ridhonya Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dia akan mendapatkan dari hijrahnya itu, dari ibadah yang dia lakukan, perjalanannya itu, yang dia dapatkan adalah keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi ada nih sebetulnya di peristiwa hijrah itu, orang yang hijrah bersama-sama dengan Rasulullah SAW meninggalkan harta mereka juga, menempuh resiko yang sama, kemudian perjalanan yang susah dan segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi dia niatnya ila dunya yusibuha, karena dia berniat atas dunia yang dia cari, yang dia perhitungkan. Dia ini pergi ke sono, nanti ada dagangan di sono, dia bisa jadi memulai usaha barunya segala macam. Dia hitung-hitungan nih, pergi ke sono karena urusan dunia yang dia perhitungkan. Atau imra'atin yankihuha, atau ada juga orang yang niatnya ke sono karena dia ingin menikahi perempuan Madinah. Karena dia ikut hijrahnya sama Rasulullah SAW, karena di sana dia mau menikah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahala yang dia dapatnya dari Allah nol. Dia cuma dapat apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Makanya urusan niat ini sangat penting. Ini jarang diperhatikan oleh orang, masalah niat. Dianggap niat itu sesuatu yang biasa aja di dalam hati. Jadi kebiasaan aja udah, nggak ada bekasnya. Padahal niat itu adalah hal pondasi yang utama, yang bakal dengan itu dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Syafi'i bilang, ulama-ulama dulu banyak menukil hadis ini di awal kitab-kitab mereka. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka memurnikan niatnya menulis itu karena Allah, mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya. Nggak ada tujuan supaya tenar, supaya dikenal orang, supaya punya kedudukan di mata manusia, nggak ada.
Ya, dan dikatakan juga oleh ulama bahwa hadis ini bukan kaitannya cuma dengan hijrah doang, tapi juga berkaitan dengan seluruh amalan ibadah. Yang anak-anak sekolah, tujuannya sekolah mau apaan? Mau sekedar jadi orang pintar, sekedar dapat ranking bagus misalnya, menyenangkan punya kedudukan di antara teman-temannya. Kalau niatnya cuma gitu, dia nggak dapat apa-apa dari belajar. Kita orang-orang tua yang bekerja nih, kerja nyari duit, tujuannya buat apa? Buat dapat duit doang. Nggak ada tujuannya, dia tidak menyisipkan di dalam hatinya tujuan dia mencari nafkah itu untuk melaksanakan kewajibannya misalnya, supaya anak-anaknya makan makanan yang halal, supaya mereka punya pakaian yang layak untuk bisa beribadah, supaya mereka bisa menuntut ilmu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini perlu kita perhatikan. Dulu diceritakan oleh Ustadz Husain Nabil bin Toha As-Segaf. Beliau bercerita bahwa dulu orang-orang tua itu ketika menyuruh anaknya, dulu ini masih zamannya beli minyak tanah, ya. Kalau nyuruh anaknya beli minyak tanah, dikasih jerigennya, dikasih uangnya, dikasih, sebelum si anak jalan ditanya dulu, tujuannya apa ente? Dia bilang, saya mau ngelaksanain perintahnya abah misalnya. Habis itu apa? Dia niat lagi, ntar kalau di jalan ada sesuatu yang yang mungkin mengganggu perjalanan, batu-batu gitu disingkirin sama dia. Terus apa lagi? Kalau ketemu orang-orang yang tua, dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Terus apa lagi? Kalau misalnya ada kembaliannya yang kurang atau yang kelebihan, maksud saya, akan dikembalikan. Begitu ditanamkan supaya anak-anak itu berdasarkan hal-hal yang kecil, tanemin niat yang bagus sama dia. Jangan cuma 1-2 niat, yang banyak niatnya. Yang banyak niatnya, ya. Dan dikatakan akhbara sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwasanya annahu la amala illa an niyatih. Enggak ada amal kecuali dengan niat. Kalau ada orang bekerja tanpa menghadirkan niat, maka itu tidak terhitung sebagai amal. Itu terhitung sebagai apa? Sama aja kayak burung beo. Burung beo diajarin sholawat aja. Dia bisa mungkin lama-lama sholawat. Tapi apakah dia punya niat untuk memuji Rasulullah SAW? Nggak ada. Makanya ada satu kisah itu, satu kiai punya, ini kisah hikmah ya, nggak usah ditanya dalilnya dari mana. Jadi itu kiai punya burung yang pintar untuk menirukan suara orang. Jadi ada orang datang, dia assalamualaikum. Kemudian kalau ada orang marhabaan, dia juga ngikutin. Tapi tiba-tiba nih burung meninggal, mati. Si kiainya ini nangis deh. Nangisnya betul-betul menangis. Ditanya sama murid-muridnya, Kiai, ntar kalau misalnya yang mati ini kan burung, ntar kita cariin burung yang mungkin lebih bagus dari ini. Katanya si kiai ini, bukan itu yang bikin saya nangis, katanya. Ente dengarkan, setiap hari dia itu suaranya itu melantunkan suara-suara yang bagus, ya, puji-pujian kepada Allah, kepada Rasulnya. Dia bisa ngikutin, tapi matinya dia dalam keadaan tidak menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya emang itu burung. Dia sedang bercermin bagaimana nanti diri saya, katanya. Saya nggak tahu nih matinya saya bagaimana. Makanya di situ maksud saya ada pelajaran bahwa dalam kita datang ke majelis, terus melantunkan pujian kepada Rasulullah, membaca kisah hidupnya Rasulullah, hadirkan di dalam hati, hadirkan Rasulullah di dalam hati. Karena walaupun mungkin sedikit dari kita yang mengerti tentang seluruh isi bacaan itu, mungkin sedikit dari kita yang ngerti, tapi dengan niat kita, dengan usaha yang kita lakukan, itu insya Allah usaha kita itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Dan usaha itu kelak akan kita syukuri di hari kiamat. Nggak ada amal kecuali dengan niat. Jadi jangan cuman sekedar beramal tanpa menghadirkan niat. Mau belajar, hadirkan niat. Mau sekolah, hadirkan niat. Mau bekerja, hadirkan niat.
Mau sekedar kumpul-kumpul, hadirkan niat. Mau pergi jauh, hadirkan niat. Pergi jauh-jauh, kemarin kita kemana? Ke Pasuruan. Niatnya apa? Bukan cuman sekedar hadir hall, tapi juga kita niat silaturahim. Niat kalau ada hal-hal yang buruk bisa kita perbaiki. Begitu-begitu. Banyak-banyakin nilai yang baik. Wa annal insana bihasbi ma nawa. Dan sesungguhnya manusia itu diberi pahala atau dibalas, diganjar sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Bukan sesuai dengan amal perbuatannya. Karena amal perbuatan kita kadang-kadang tadi disebutkan. Kadang-kadang kita ya beramal baik, tapi maksiatnya juga banyak. Apalagi nih handphone. Oh, banyak banget maksiatnya tuh. Kayak pasar udah. Kita mau lihat yang baik ada, kita mau lihat yang buruk ada. Tapi kebanyakan yang buruk tuh yang ada yang kita lihat. Yang menarik perhatian kadang-kadang di handphone tuh banyakan yang buruk. Makanya kalau ngelihat handphone seperlunya aja dah. Atau kalau misalnya mau ngelihat, ambil yang baik-baiknya aja. Minimal yang mubah-mubah dah. Jangan sampai ngelihat yang jelek-jelek. Biasanya yusabu wa yukhza khairan fa khairan. Kalau dia niatnya baik nih. Amalnya mungkin tercemar dengan kemaksiatan, dengan kesalahan, tergelincir dia melakukan sesuatu yang buruk. Tapi kalau niatnya baik, maka dia akan dibalas dengan kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngandelin amal kita, nggak ada amal kita nih yang sempurna 100% bagus gitu di hadapan Allah. Nggak ada. Kita bisa nilai lah amalan kita. Bahkan di dalam Qasidah tuh disebutkan apa? Nggak ada. Kita nih nggak punya amal yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat kita baik, insya Allah kita akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya jelek, maka dia akan dibalas dengan keburukan itu. Walaupun orang yang niatnya baik, walaupun amal perbuatannya tidak sebaik yang dia niatkan, dia akan dibalas dengan kebaikan itu. Walaupun tampaknya tidak sebaik yang dia niatkan. Tampaknya mungkin masih agak buruk nih, karena banyak keplesetnya. Tapi orang yang niatnya jelek, walaupun amalnya dibungkus dengan tampilan yang sangat sempurna, tetap aja di mata Allah yang akan dibalas adalah keburukannya, bukan tampaknya yang baik. Makanya amal perbuatan kadang-kadang itu menipu mata manusia. Ya, boleh jadi kita melakukan suatu hal yang baik, tapi dipandang buruk sama orang. Kitanya dimusuhin, kitanya dihina. Padahal kita mencoba melakukan yang baik. Kita mencoba melakukan yang baik aja, masih tergelincir. Buruk dilihat sama orang. Ya kita juga tahu, amal kita juga buruk. Maksudnya nggak sempurna 100% betul. Tapi itu yang sudah kita lakukan sama orang nggak akan selesai. Nah, tapi yang dibalas sama Allah, insya Allah adalah niat kita tuh. Niat kita melakukan amal itu apa? Dan kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tapi orang yang mengamalkan sesuatu yang niatnya buruk. Niat itu adanya kan di dalam hati. Niatnya buruk. Nggak ada yang tahu niat itu baik atau buruk kecuali diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya buruk, sebagus apapun kita tampilkan itu, mungkin manusia bisa tertipu. Matanya bisa tertipu, pikirannya bisa tertipu. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Yang dilihat sama Allah apa yang ada di dalam hati. Makanya perbaiki niat kita, walaupun amal perbuatan kita masih jauh dari sempurna di hadapan manusia. Bahkan di mata Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahwa amal kita ini memang masih banyak kurangnya. Tapi yang penting adalah kita perbaiki hati kita luruskan niat kita. Ini kaitannya juga nanti sama apa yang akan kita coba kembangkan ke depan. Tadi didoain supaya ini bisa jadi pondok pesantren. Kita aminin, mudah-mudahan niatnya Ustadz Heri diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita niatkan sama-sama bisa berjalan dengan baik. Dan langkah-langkah yang mau kita lakukan, kita mau coba undang daripada Ustadz Taufik supaya bisa
datang ke sini, memberikan nadrohnya, memberikan pandangannya, mendoain kita semua, itu juga bisa diijabah sama Allah, karena yang penting kita niatnya lurus, bukan karena kita pengen dikenal sama orang, bukan supaya ini menjadi tenar, bukan urusan itu. Kita nggak mau nyari ketenaran di mata orang. Yang kita mau, kita dikenal sama Allah, dikenal sama makhluk-makhluk langit, supaya Allah, kalau Allah sudah mencintai kita, makhluk langit pasti cinta sama kita semua. Itu yang kita kejar. Jangan ngejar masalah tenar, jangan ngejar masalah duit, jangan biar dipanggil banyak orang, jangan. Dan saya juga meminta kepada kita semua untuk yuk mari sama-sama. Ini majelis ini bukan punya Pak Sis, bukan punya saya. Ini majelis ini punya kita bareng-bareng. Jadi sama-sama kita kembangkan, sama-sama kita berkontribusi terhadap kegiatan di majelis-majelis ilmu ini, bukan cuma di majelis Nurul Mahabbah, bahkan di majelis-majelis sekitaran kita yang jauh-jauh, yang dekat-dekat, sama-sama kita kita sama-sama berkontribusi positif supaya itu bisa berkembang. Karena usaha kita itu untuk menyenangkan hatinya Rasulullah SAW, untuk mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin tenar-tenaran satu sama lain. Jangan pernah ada pikiran kayak begitu. Jangan supaya kita dipandang sama orang, jangan kayak gitu. Mudah-mudahan Allah lindungi hati kita dari segala niatan-niatan buruk, dan semoga Allah meluruskan niat kita, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga niat-niat ini, dan Allah berikan kita kekuatan zahir, batin, materi, moral, semua untuk kita sama-sama menegakkan agamanya Allah, menjadi kepanjangan tangannya Rasulullah, menjadi kepanjangan dakwahnya Rasulullah SAW. Kita sama-sama tebarkan manfaat buat umatnya Nabi Muhammad pada khususnya, dan orang-orang yang masih belum menerima Islam. Mudah-mudahan dengan usaha dakwah ini Allah berikan mereka hidayah dengan wasilah kita, dengan wasilah kita semua. Kita jadi cerminan daripada Nabi Muhammad SAW, cerminan akhlaknya, cerminan lisannya, cerminan perbuatannya, dan segala cerminan daripada Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirul Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ini mohon maaf agak kelebihan panjang, tapi mudah-mudahan dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.